ووالدينا ولكم وأماتنا وأماتكم من الله اغفر لهم ويرحمهم من بركة الله لهم فيكم ورحمهم ورحمة من تقبل عمل جزاء سيئاتهم وعلى نبي الشفاء من كل داء والمساقم خصوصا من أوصل الشفاء من بنتي أتب إن الله يشفيها شفاء عجل شفاء ليس يقول ولا علم أن الله يأملنا وإياكم بسجودك ربي الله تعالينا عليكم ومضى الصالحين زبنا تقوى واستقامة يختم لكم سبقاتهم بعد الموت وإلى حضرة النبي فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحامك إلحام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعدنا من مجيبة الندامة يوم القيامة يا حافظ أحفادنا مع أهل الثبات اللهم ثبتنا مع أهل الثبات اللهم ثبتنا على الحق والهدى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه اقبل اللهم الخير وأعنا عليه وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين معاشر الحبايب معاشر الإخوان جماعة مجلس تعليم صلاح للجنة kampung Marah rahimani rahimakumullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah lakal hamdu syukra ya Allah terima kasih ya Rabb bersyukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali memudahkan kita untuk datang ke majelis yang penuh berkah ini didatangkan kita, dikumpulkan kita dan insyaAllah diangkat derajat kita dimuliakan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan dibersihkannya dari dosa-dosa sesuai janji Allah lewat baginda Nabi Muhammad SAW pada orang-orang yang duduk di majlis ta'lim mereka akan mendapatkan ampunan yang besar ampunan yang begitu banyak dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala bahkan hewan yang ada di laut pun beristighfar untuk kita alhamdulillah kemudian ikhwan rahmatullah terangkat pula derajat kita begitu besar pula pahala yang kita dapatkan lewat daripada hadirnya kita di majlis taklim ini alhamdulillah tentu kemudian didapatkan oleh setiap orang yang hadir di majlis ilmu dimanapun majlis tersebut yang mengajarkan ilmu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwan hadirin rahimani rahimakumullah alhamdulillah setelah pada malam Ramadan lalu kita tidak kumpul karena masih dalam suasana lebaran maka hari ini kita dikumpulkan Allah kembali fa'aful lakum minal aidin wal faizin minta maaf dan batin ikhwan mudah-mudahan kita yang malam ini ketemu dengan malam yang ke-19 daripada bulan Zulhijjah tersisa tinggal kurang lebih 11 hari lagi kita bisa isi insyaAllah dan pertolongan Allah dengan pertolongan Allah mudah-mudahan kita bisa mengisi sisa hari bulan Zulhijjah yang merupakan juga sisa-sisa hari tahun 1445 Hijriah ini dengan sebaik-baik keadaan memperbanyak ketaatan dan kita persiapkan untuk menyambut tahun baru Islam bukan hanya menyambut tahun barunya dalam makna kita kumpul baca doa awal tahun akhir tahun itu salah satu bagian penyambutan kita tapi usi binafsi'ikum ya ikhwani bittaqwallah ya. Kami wasiatkan dari kita semua kita sambut itu kita bikinlah program untuk kehidupan kita untuk lebih baik lagi pada tahun yang akan datang dijadwalkan dari sekarang ya Allah kita jadwalkan pun aku mulai dari awal tahun Hijriah yang akan datang ini 1446 Hijriah dari kebaikan-kebaikan harus ada peningkatan. Memang sifat manusia itu biasanya nunggu momen. Ya, nunggu momen akhir tahun baru mulai tahun baru ini insyaallah anak stop merokok. Mulai tahun baru ini anak akan lagi main hal-hal yang sifatnya melalaikan. Mulai tahun baru anak akan istiqomah amalan ini, amalan itu. Biasanya cek itu manusia. Apakah boleh? Boleh. Tapi maaf ikhwan kalau kita macam hari ini kita akan melakukan itu nunggu tahun baru kita termasuk orang yang merugi
Kenapa kita tunda kebaikan untuk dekat kepada Allah nunggu tahun baru? Kenapa kita nunda untuk meninggalkan keburukan nunggu tahun baru? Tapi hari inilah kita mulai. Apalagi hari ini kita masih lalai. Hari ini kita masih melakukan keburukan. Hari ini kita harus mulai untuk memulai meninggalkan keburukan itu. Istilah pemanasannya. Kalau nunggu hari H baru mulai, itu sudah pacak dibaca yang Palembang. Ya, dah pacak dibaca, tak bakal lama enggak begitu. Tapi dari hari ini, bahkan dari kemarin saja kita sudah memulai. Misal, insyaallah, ini harus kita tampil, kawan. Ya, kita harus bisa berusaha untuk bisa. Misal contoh suatu amal baik, insyaallah kita program baru. Mulai tanggal 1 Muharram, mulai malam 1 Muharram 1445 ana tidak bakal pernah meninggalkan salat witir. Ana tidak akan pernah meninggalkan baca surah Tabarah. Akan ana paksakan diri untuk membaca 1 juz Quran setiap hari. Kapan mulai? Jangan nanti. Dari hari ini, dari malam ini kita sudah mulai. Pemanasnya dari sekarang, ikhwan. Kalau sekarang kita masih belum bergerak, nunggu tanggal 1 baru momen, mungkin ente bisa jalankan, tapi hanya beberapa hari barangkali. Setelah itu lepas. Tapi kalau hari ini kita sudah mulai, kita sudah mujahadah, bahkan sebenarnya ini sudah terlambat, tapi tidak apa-apa. Masih ada waktu 10 hari atau 11 hari ini. Kita bermujahadah dari sekarang, Pak, insyaallah. Ya, melazimkan salat duha, ya ikhwan, apapun sunnah Rasul kita muhasabah. Ini saatnya kita untuk bermuhasabah. Bukan nanti pas malam tahun baru muhasabah, hari ini. Hari ini, saat ini, diri kita, lalu kehidupan rumah tangga kita juga. Kehidupan rumah tangga kita ada nuansa Islamnya, kental dah. Mana khabar bini kita, anak istri kita, hubungan kita dan mereka dengan Allah, hubungan kita dengan Rasulullah, hubungan kita dengan para salaf, hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, harus kita perbulan. Ya, harus kita tambahkan. Harus kita tinggalkan yang buruk, kita kurangi, yang baik kita tambahkan. Nah, ini harus kita jadwalkan, ikhwan, dijadwalkan benar. Macam kalau urusan itu ada program kerjanya. Ada evaluasinya, akhir tahun evaluasinya apa, yang dia dapatkan apa. Nak nambahkan hadir majlis salim, silakan. Tapi kalau sekarang tuh sudah punya 4-5 majlis seminggu, mungkin boleh lah untuk mau nambahkan kalau memang ada kemampuan dan ada memang keperluan. Tapi yang lebih harus ditambahkan adalah bagaimana kondisi kita ketika menghadiri majlis taklim. Kualitas kehadiran kita yang perlu ditambahkan. Mau menambahkan kuantitas silahkan. Ya, kalau memang kita masih memiliki waktu-waktu kosong. Nah, sekarang kita banyak dapat amalan, dapat pengetahuan dari para guru-guru kita. Sampai di mana kita mengamalkan? Nah, ini perlu kita koreksi pada diri. Sampai di mana kita istiqomah dan menjalankan sunnah Rasulullah. Meninggalkan apa yang dimakruhkan Rasulullah. Apalagi naudzubillah kita masih bersentuhan dengan yang haram. Boleh, tidak apa-apa. Jadikan momen 1 Muharram untuk memulai segala kebaikan yang baru atau yang mempertahankan yang lama untuk lebih bagus lagi dan meninggalkan yang buruk. Tapi sekali lagi, Ikhwan, jangan nunggu 1 itu baru mulai. Kita mulai dari hari ini. Kita mulai dari malam ini untuk memulai. Yang tidak biasa istiqomah witir dari malam ini campur. Besok dijaga, lusa dijaga terus. Insya Allah masuk Muharram kita sudah lancar. Tinggal nerus ke baik. Segala amal baik, apalagi yang belum pernah kita jalankan atau sangat jarang kita lakukan, itu butuh mujahadah, ikhwan. Butuh kita untuk memulainya dari sekarang bertahap. Tidak pernah semain duha. Langsung ngotot, insya Allah mulai 1 Muharram, apalagi 1 Muharram pakai tanggal merah. Anak-anak 8 rakaat salat duha, tak bakal anak tinggal. Sekarang tidak semain duha. Sekarang mulailah dulu 2 rakaat, 4 rakaat istiqomah kan. Nanti masuk 1 jangan apa, tetaplah 4 rakaat itu. Teruskan 4 rakaat. Nanti sudah 4-5 bulan istiqomah. Kita dapatkan istiqomah ini sampai 4 bulan, 5 bulan. Alhamdulillah jarang bocornya, jarang bolongnya. Bismillah, tambahkan 2 rakaat jadi 6. Jangan langsung jadi 8. Nafas manusia tidak bisa seperti itu langsung. Mutadarrij, ada tingkatan bertahap. Nah, Rasulullah mengajari kita mendidik anak pun secara bertahap. Anak untuk sholat tidak langsung, suruh langsung sholat itu langsung dipukul, tidak. Diajak dulu, kemudian digiring, baru kemudian diberikan hukuman kalau meninggalkan bertahap. Sifat manusia seperti itu. Banyak hukum syariat pun diberikan Allah secara bertahap. Nah, mulailah ikhwan, sekali lagi kami mengajak diri kami kita semua, dan insya Allah kami akan melaksanakan itu muhasabah pribadi kita, lalu boleh kita duduk sama anak bini kita apa yang kita lakukan untuk tahun depan ini, dari kebaikan-kebaikan apa yang kita tambahkan, dari keburukan-keburukan yang masih ada harus kita tinggalkan, apa yang harus kita cepat tinggalkan dari keburukan-keburukan itu, insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah tutup sisa hari daripada bulan Zulhijjah tahun 1445 ini dengan segala kemuliaan, kebaikan. Alhamdulillah, di depan kita banyak hari-hari berkah, ada haul-haul para aulia, para salihin, insyaallah kita bisa hadiri. Dan kita mulai tahun depan insyaallah dengan keadaan lebih baik lagi. Ya, sebagaimana ulama mengatakan, man kana al-yawm misal amas mabghum.
Siapa yang hari ini seperti kemarin sama baik dalam kebaikan, berarti orang itu merugi. Ya, kamu tanya pembisnis, di sini banyak pembisnis yang hadir, alhamdulillah. Kalau pemasukan, ya, setelah dia melakukan evaluasi daripada produksi, daripada keuntungan pemasukan, ternyata sama dengan tahun kemarin, mereka katakan gagal tahun ini. Gagal usaha kita. Kenapa? Sama, tidak ada peningkatan. Itu orang dunia punya motivasi hebat untuk ada peningkatan. Nah, kita untuk akhirat insyaallah harus lebih seperti itu. Lebih dari itu insyaallah taala kita minta sama Allah. Ya, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika ya man waffaqa ahlul khair wa a'anahum alaih. Allahumma al-khair wa inna alaih. Mari sekali lagi ikhwan, apa yang kami sampaikan sudah sering kita dengar, tapi gerak. Nah, al-harakah barakah. Bukan cuma insyaallah, bukan cuma kaget, bukan cuma berencana, tapi kita langsung jalankan. Ma'asyil ahbab hadirin rahimani rahimakumullah, alhamdulillah. Kita lanjutkan bacaan kitab Al-Adhkar Imam Nawawi Damsyiki rahimahullah ta'ala. Masuk kita pada bab istihbab talab berdoa min ahlil fadl wa in kana talib afdal min al-matlub minhu wa du'a fil mawadi' syarifah. Ikhwan rahimakumullah, disunnahkan. Ini bentuk, salah satu bentuk ketawaduan, bentuk kita punya husnuzon sama orang. Apa? Disuruh kita minta doa sama orang lain. Ini disunnahkan. Bahkan huwa Rasulullah, ya ikhwan. Rasulullah kurang apa? Orang semua minta doa sama beliau. Tapi Rasulullah tidak jarang meminta doa kepada teman-temannya, para sahabat, untuk mendoakan beliau. Rasulullah kurang apa? Ya, semua orang butuh doa dari Rasulullah. Rasul kalau berdoa dan betul diaminkan pun sudah pasti ijabah, apalagi dibantu dengan diaminkan. Nah, tapi Rasulullah dalam kehidupannya tidak jarang, sangat sering beliau meminta doa dari para sahabatnya. Dan kita banyak dapatkan para salihin, para aulia dalam sejarah hidup mereka terkadang minta doa sama anaknya. Ya, sama anaknya. Kita juga sering melakukan, tapi ada yang sekedar. Tapi ada memang dari ketawaduan dan husnudzon. Dari husnudzon itu mereka minta doa. Kita dapatkan banyak guru-guru kita kan minta doa. Sampai kita malu, Ustaz, mari minta doa sama kami, Ustaz. Kami minta doa Ustaz. Ya, jadi kita basa-basi, dia tidak basa-basi. Memang dia sungguh-sungguh. Dia punya husnuzan lebih sama kita. Dengan macam-macam dia punya masyhad, dia punya pandangan khusus yang memandang ada nilai positif pada diri kita. Yang sampai yang paling minim pun mereka tetap ini umat Islam, ini umat Rasulullah. Lisannya mengucapkan kalimat zikrullah. Dia pernah menyebut nama Allah, dia pernah salawat, pasti lisannya berkah. Doakan anak. Minta doa sama kita. Atau dengan husnuzan seperti kita dapatkan ada orang yang musafir datang pada seorang ulama, sengaja datang dari daerah, dari dusun, dari tempat yang jauh, bahkan dari luar kota, datang menyusul sang ulama, datang untuk minta doa, minta ilmu, minta berkah. Sebelum bubat, ulama itu ngomong, sebelum dia balik ente doakan kami. Oh, soal mana kiai, kami ni datang dari jauh nak minta doa sama kiai. Iya, sudah aku doakan. Sekarang aku minta sama aku. Oh, tidak kado kiai. Nah, kiai tadi itu ya sebenarnya memang sudah husnuzannya luar biasa, cuma memotivasi biar budak ini galak doakan, ana minta doa sama kamu karena Rasulullah ngomong doa kamu makbul. Oh, mau benar baik kiai. Nah, tambah lagi. Benar baik kiai. Rasulullah ngomong. Dia husnuzannya banyak kiai mimpi bang kali. Tidak, kiai mimpi apa tidak? Ini ya qadha. Rasulullah ngomongnya waktu bukan aku dapat mimpi, ya qadha. Ya qadha. Rasulullah tidak, bukan dalam mimpi. Rasulullah ngomong tidak dalam mimpi. Oh, tambah jadi dia. Ngapun? Ada hadis Nabi. Oh. Hadis Nabi yang mengatakan kalau musafir itu doanya makbul. Nah, kamu ni musafir, baik doakanlah kami. Baru dia tersipu-sipu. Kalau kami ni ada kelebihan apa? Kamu tu musafir. Kalau musafirnya kamu tu mustajab doa. Ba'du solehin ikhwan, mereka ketika diminta doa langsung angkat tangan doa. Biasa kan mereka nolak. Mereka nolak. Lastu ahlan lidzalik. Nah, jangan. Kadang-kadang kita bukan pegel apa? Ingat tingkah laku para habaib, terutama mereka di hadram sering minta doa. Sepulan ngopo, saling ngopo doa. Untuk berdoa habis saling ngopo, ngerasa dirinya tak berhak, tak pantas, tak diijabah. Karena ngerasa dirinya rendah, tawaduknya mereka. Ya, tapi ada yang langsung pas mau minta doakan, langsung doakannya. Apa? Berkat husnuzan ente sama anak, mudah-mudahan diijabah Allah. Ente husnuzan minta doa sama anak, mudah-mudahan berkat husnuzan ente pada anak diijabah oleh Allah katanya.
Atau memang posisi dia sebagai musafir, ya khair, anak berdoa mudah-mudahan dijabah apa? Bukan karena anak yang baik, tapi ada jaminan dari Rasulullah. Rasul mengatakan musafir doanya mustajab. Nah, kebetulan anak ini musafir. Jadi kita berdoa kami anak doakan kamu ngamin mudah-mudahan berkat status anak musafir, bukan anak yang baik, bukan gitu. Tapi karena musafir dan ada jaminan dari Rasulullah. Nah, samalah nanti ikhwan, sekarang ini sudah mulai pulang jamaah haji. Apa yang kita datangi? Ada WA open house, jatuhi gitu ya, minum zam-zam, makan kurma. Tak ada mau balik haji, minum zam-zam, makan kurma tu. Cuma lain, beda berkahnya. Yang nak kita gagi bukan kurma sama zam-zamnya, orang balik haji itu. Apa? Doanya. Kedua yang terpenting lagi istighfarnya. Nah, kalau doa habis, ya khair, kita yakin husnuzan mereka doanya mustajab. Tapi kalau istighfarnya ada jaminan dari Rasulullah. Rasul pernah berdoa, Allahumma gfiril hajj wa man yastaghfir lahumul hajj. Ya Allah, ampunilah mereka orang yang berhaji itu dan orang yang dimintakan ampunan oleh wong yang berhaji. Jadi jangan nanti pandang pon anente pergi haji, pon anak-anak. Minta istighfar sama dia, minta doa sama dia. Bukan cuma minta umum, minta tasbih, minta igel, mesen tahan. Jadi orang Arab. Minta igel, minta macam-macam lah. Barang sana tu dari sini kan lo. Mereka pegang dua bawang sama baik. Orang sini lah pergi haji ngawak barang jual di sana. Tahu kami ada macam itu. Alah. Kita minta barang itu jangan jadi ketujuan. Yang penting minta doa. Seorang ustaz mendatangi muridnya yang balik haji, bukan sesuatu yang berlebihan. Orang pulang dari musafir, sunnah kita mendatangi mereka ikhwan. Tapi maaf, kenali waktu. Orang baru balik malam ni lah, kita datangi kaget dulu. Orang tak kumpul keluarga, masih capek, besok atau lusa baru kita dah datang. Kita tunggui. Orang tu bukan kangen sama kita, kangen sama keluarganya dulu. Kita dah datang nyambut kami. Kadang-kadang kita lupa nyetel momen yang tepat tadi itu. Datangi kapan sebulan balik. Semalam ini sudah, besok kita datang. Atau besok malam kita dah datang. Bukan malam ini kita langsung dah datang. Wahai Ustaz, masih hangat apa ni? Masih hangat apa ni? Kalau badannya hangat, sakit kawan tu. Antum sini ngerasa kalau antum pulang dari perjalanan capek. Pengen duduk sama keluarga dulu, makan sama keluarga. Tamu tu kaget dulu. Kita datang baru besok. Nah, datangi mereka. Walaupun kita bapak anak kita ni, kita datang tak jadi masalah. Namanya keberkahan mendatang mereka karena memuliakan. Karena kita memandang mereka adalah orang yang barusan jadi tamunya Allah. Aku dah jadi tamu Allah. Mereka tamunya Rasulullah. Mereka lewat depan makam Rasulullah, berdiri bahkan di depan makam Rasulullah. Aku tidak dapatkan itu. Ini orang mulia. Ini orang hebat. Kakinya telapak kakinya menginjakkan bumi di mana di situ pernah diinjak oleh baginda Rasulullah Makkah dan berhusnudzon seperti itu. Ini namanya masyhad. Sehingga kita bahkan menghormati wong. Dari segi apa? Tak usah pandang dia ni kemarin maaf dengan segala keburukan kefasikannya, kawan kita penesan, dia sudah masuk Arafah. Allah memastikan, menjamin siapapun masuk padang Arafah dibersihkan dari segala dosa, kembali bersih seperti bayi baru lahir. Ini pemberian Allah untuk sampai di padang Arafah. Bahkan Allah mengatakan siapa yang meragukan tentang janji Allah ini fasik hukumnya. Nah, sekarang orang itu memang casingnya cek itulah. Nama siapa? Majali nama dia. Majali waktu balik dari haji cek itulah, pergi haji cek itulah dia. Masih casing lama itulah. Jangan pandang casing dia. Mungkin dia sopir inti, mungkin dia pembantu inti, mungkin dia pekerja inti, mungkin dia ponakan kita, anak kita, orang yang secara mungkin hasab atau nasab di bawah kita rendah. Tapi sekarang mereka tinggi derajatnya. Pasang husnuzan ikhwan. Datangi mereka. Bahkan anak pernah mendapatkan seorang muridnya, guru ini datang ke murid, gara-gara murid ini baru balik dari tarim dari Hadramut. Dan dia tahu kaum ini sering kali salaman dengan ulama yang ada di sana, dia sering ziarah. Dia ke Zambar, dia yakin dia pasti megang gober nisan bagi Mugaddam Muhammad bin Ali. Dia pasti salaman dengan Habib. Memang benar situ, alhamdulillah saat kami ketemu bulan salaman bulan. Apa di guru jadi mbekkan abaskom sama banyu. Itu apa Ustaz? Mbekkan dia. Yang kedua Ustaz nak makan, dia belum untuk makanan belum. Minta banyu. Dah banyu tadi ada sama baskom dari mana tangan ente yang salaman sama guru ente? Mana tangan ente yang megang nisan bagi Mugaddam? Mana tangan ente yang bersalaman dengan Aulia? Ini dilakukan oleh tabi'in terhadap suara sahabat Rasulullah. Dan ini husnudzon ikhwan. Kenapa? Dia yakin tangan ini berkah.
Tangan ini berkah. Mungkin yang balik haji ini ada yang memegang kiswatul Ka'bah. Ya, mereka memegang pas sujud di Raudhah, tangan mereka, jasad mereka nempel di Raudhah. Allah itu azim, luar biasa. Nah, kita belajar husnuzon ke situ. Jangan mandang casing uangnya. Apa yang sudah dia dapat itu yang kita datangi. Aku pengen menjemput keberkahan yang ada masih sama diri kau. Memang kenapa masih hangat uji bahasa Isya kita? Uang ini belum banyak masihat. Baru balik masih bersih. Baru balik dari ziarah aulia, balik dari haul, balik dari haji, masih hangat. Maka dikatakan 40 hari itu, yang 40 hari besok tidak mentul tuh. Sibuk nerima tamu. Kita husnuzon orang masih penuh dengan keberkahan. Belum banyak yang ngotori dia baru dibersihkan Allah. Sampai ini janji Allah lewat lisan Rasulullah. Orang yang berhaji yang masuk padang Arafah di hari Arafah itu dibersihkan Allah, diampuni segala dosanya seperti bayi yang baru lahir. Siapa yang ragu dengan janji Allah ini fasik hukumnya, termasuk kabair, dosa besar. Janji Allah lewat lisan Rasulullah. Nah, belum lagi yang tadi kita saksikan. Ya, mungkin dia ketemu banyak aulia, banyak solehin di sana, kita tidak tahu macam-macam. Jadi dia minta ember, sini tangan itu. Oh, jangan Ustaz. Tidak ada sini katanya. Ya. Nanti nurut, nanti murid anak jadi. Paksa nurut. Cucu. Allah apa namanya? Diminumnya banyak itu. Diminumnya banyak itu. Ini mungkin salah satu bentuk ketawaduan. Atau belajar biar jadi tawadhu. Tapi dia memandang kemuliaan tadi. Memandang keberkahan itu. Begitulah apa yang dilakukan oleh para tabi'in terhadap para sahabat radhiyallahu anhum. Kalau kami tidak salah, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu pernah datang ke Basrah, Irak. Beliau datang ke sana, sampai di sana berkumpul orang-orang yang tidak bertemu dengan Rasulullah tapi bertemu dengan sahabat, namanya tabi'in. Maka kalau Anas bin Malik, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, maka orang-orang itu begitu datang sambutnya ini sahabat Rasulullah, orang yang bertemu dengan Rasul, memandang Rasulullah, bersalaman dengan Rasulullah. Lalu mereka bertanya kepada Sayyidina Anas, "Ya Anas, aina yadayka alladhi bay'ata Rasulullah?" Mana tangan kau yang kau pernah membaiat Rasulullah? Kau pernah bersalaman Rasulullah? Dia mengatakan, inilah tangan aku ini. Langsung direbut oleh semua hal yang berebut mereka untuk mencium tangan tersebut. Saudara Nabi. Kenapa? Ya tangan, tapi tangannya pernah salaman dengan siapa? Tangannya pernah nyentuh apa? Menyentuh tangan yang paling mulia di jagat raya semasa dan semenjak Allah ciptakan langit dan bumi sampai yaumul kiamat. Ada tangan lebih mulia dari tangan Rasulullah. Memandangnya ke situ mereka tabi. Karena pernah memandang Rasulullah. Makanya Imam Ali Habsyi, dan ini insyaAllah kita praktekkan memandang mereka orang-orang tua ini. Ya, bahkan man ra'ahum aw ra'aman, untung yang melihat para awliya Allah atau melihat orang yang melihat para awliya Allah. Kenapa? Mata mereka memandang orang-orang yang suci. Kita tidak ketemu dengan wali-wali Allah yang sudah mungkin meninggal di tahun 80-an. Mungkin kamu sebagian tidak menemunya. Kita mungkin tidak ketemu, tapi mereka bertemu. Imam mereka memandang atau mereka dipandang. Nah, mata itu apalagi mata orang yang menjaga mata dari maksiat, keberkahan itu dia hilang, tetap ada. Ainun nadhirah, memandang. Nah, kita memandang mereka berharap dapat pandangan. Musafahah pun sama, musalsal di musafahah. Nyambung, keberkahan itu ngalir. Asir yasri. Sir itu mengalir. Apalagi Allah SWT, kita menjaga tangan kita tidak menyentuh yang diharapkan Allah, tidak kita gunakan dengan sesuatu yang diharapkan Allah. Kita bisa salaman dengan orang soleh, kita bisa megang kitab, megang Quran. Yakin keberkahan itu ada. Tidak perlu lagi Habib Dalwali, gedau rumah Kiai Dalwali gara-gara anak kita sakit. Kalau ente memang selalu mendawamkan baca Quran dengan tangan ente pegang, anak ente sakit apapun, ente tinggal masuk ke Allah berberkatul Quranil azim. Berkat Quran yang kau pegang ya Allah, berkahilah banyak jadikan obat buat anak-anak. Bismillah sembuh. Bismillah sembuh. Bukan ente langsung jadi wali, bukan. Keberkahan Al-Quran yang ada di tangan ente itu. Ya. Keberkahan Al-Quran yang ada di tangan. Makanya kita juga bersalaman dengan orang-orang soleh seperti itu. Ya, kenapa kejadian kan begitu? Ada seorang jamaah majelis kita pas tahun berapa itu sempat salaman sama Habib Umar bin Hafid. Pas dia balik dia baru budak. Budak-budak punya husnuzon. Mana si Pulhan itu? Nggak pernah salaman sama dia, nggak ngambil berkah. Transfer, kami tidak pergi ke Jakarta, kami tidak ketemu Habib Umar, kami tidak baca salaman. Ada juga yang datang tapi tidak baca salaman. Ini orang sempat subhanallah dengan rezeki yang Allah takdirkan dia bisa salaman. Salaman sekali, husnuzon manusia hebat Yang salaman sekali kita ubah mau nih tiap pagi salaman di sana. Ya, kadang-kadang kita pergi umroh, pergi ke Tarim contohnya. Banyak yang cerita, alhamdulillah kami sempat 3 kali semain jamaah sama Habib Umar. Alhamdulillah kami sempat 3 kali hadir majlis Habib Salim Syatibi. 3 kali mana ada murid yang tiap hari? Kalian punya logika. Mana ada murid yang tiap hari yang salaman, sholat semua waktu di belakang mereka. Kita 3 kali semayang, 3 kali salamnya sudah bangganya luar biasa.
Nah, mereka yang bagaimana dengan yang seperti itu. Begitupun yuk kita ikhwan buka husnuzon dengan ikhwan, apalagi memang guru kita yang mulia balik haji, husnuzon dah. Tohrun pokotohi, kesucian ditambah kesucian untuk mereka dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan nganggap apanya kilas balik mereka kemarin. Ya, husnuzon lah kalau mereka adalah orang yang sudah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah. I'lam anal ahadits fi hadzal bab aktsar min an tuhsar. Ketahuilah bahwasanya bab yang menjelaskan tentang hadis seperti ini sangat banyak kata beliau. Dan di sini aku mengambilkan beberapa saja daripada hadis tersebut. Bagaimana orang yang lebih mulia dianjurkan minta doa kepada orang yang secara zahir kita tahunya yang hakikat kemuliaan seorang hanya Allah yang tahu. Tapi kalau sudah levelan Nabi Muhammad, tidak bisa kita banding-bandingkan, tidak bisa kita ragukan lagi. Kalau sudah Nabi Muhammad pasti tidak ada yang lebih mulia dari Rasulullah. Ya. Nah, di sini Rasulullah minta doa sama sahabat. Salah satu contoh di sini ada dua hadis yang kejadian bersama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa min adalli ma yastadillu bihi ma rawaina fi kitabai Abi Dawud wa Tirmidzi an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari paling kuatnya dalil, paling akuratnya dalil, yang paling kuat bisa dijadikan dalil tentang hal ini, bahwa disunnahkan orang yang punya kedudukan lebih itu, entah dari umur, entah dari nasab, ya mamang terhadap ponakan, kakek kepada cucu, misalnya kita kakak kepada adik, sampailah guru kepada murid, yang lebih tua kepada yang lebih muda, Arab terhadap ajam, dan seterusnya. Dari hadis Rasulullah ini, yang mana Rasulullah tidak ada yang lebih hebat, lebih mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ta'ala qala asta'dhantu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi umrah. Aku pernah minta izin sama Rasulullah untuk melakukan umrah. Nah ini ikhwan, ini pun ini ngajari kita. Walaupun kita nak bergawe baik, itu kalau kita punya guru kabari. Minta izin, minta doa. Walaupun gawe kita baik, nak pergi hall bersih misalnya, nak pergi hall mentor. Kalau memang kita ngasuh punya guru, ba'da abawai, setelah orang tua kita minta izin dan minta doa mereka. Tak pacak ngari minimal kabari, WA, SMS. Kalau tidak pacak ngari, Ustaz kami ada rencana nak berangkat ke hall Gresik, doa ke biar perjalanan kami berkah, selamat, contohnya balik bawa berkah, bawa segala kebaikan. Ini yang kita harapkan. Jangan ngasuh, kita tak butuh dengan mereka. Doa orang tua terutama. Ketemu kawan minta doa ke juga. Ya, kawan kita yang ada kelas, dia baru belajar masuk majlis, kita sudah di majlis bertahun-tahun. Ya, saya budak baru hijrah, minta doa, doakan kami biar kami selamat sampai tujuan. Balik dalam keadaan selamat, balik bawa berkah, bawa segala kebaikan. Kita tak tahu, boleh jadi doa dia dengan cintanya dia kepada kita, dengan keikhlasannya dia diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu. Ya, minta doa sama orang seperti itu. Bahkan sangat dianjurkan, apalagi kalau antum berada di Mekah, di Madinah, di tempat-tempat yang di situ berjuta manusia mungkin berkumpul jadi satu, kita tak tahu casing manusia sama galau, tapi hakikat penduduk mereka di sisi Allah kita tak tahu. Maka di situ ada katik lain yang kita harus siapkan, husnudzon. Siapapun yang tetap, bahkan ada orang soleh itu, dia pas keluar dari hotel nak masuk Masjidil Haram, dia minta, ya Allah dudukkanlah aku dengan orang yang kau cintai, dudukkanlah aku dengan orang yang kau cintai. Masuk dia, kan kita kalau masuk Masjidil Haram tidak milih tempat, pokoknya di mana ada kosong kita masuk. Subhanallah, pas dia duduk dia yakin doanya diijabah oleh Allah. Begitu dia duduk sampingnya ada orang lah, maaf casingnya bukan orang alim, casingnya orang biasa. Mungkin dia tadi orang Afrika atau orang Thailand, orang Cina, orang bedak, wallah alam. Dia langsung ya Allah pasti engkau menjawab apa. Langsung dia habis salaman pakai bahasa isyarat, tak faham bahasa Jepang itu. Ya, tak faham bahasa Afrika. Syekh ud'uli. Yang usah itu Masya Allah, belum apa, dah tahu duduk tunjuk orang soleh. Kita berdoa, sudah minta doa. Ya, bila perlu kalau lapas kita tunjukkan, ya jangan foto bini inti, jangan. Foto anak inti. Kalau inti pacak bahasa apa? Inggris sedikit-sedikit bolehlah. Apa dia mai? Apa anak? Ya cak itulah Pak. Kalau my husband bini ya. Ada zaujati kalau salah ya. Jangan kalau gambar inti tutupi muka yang bini inti. Ya ini mau saya bini sama dia no foto salseng lombong. Ya, tak usah tunjuk kecantikan bini inti sama. Simpan buat inti. Nah anak kita atau tunjuk nama, tuliskan nama anak kita, doa lah. Husnuzon sama siapa? Tidak tahu, ikhwan.
Ya, macam malam ini baik kan. Mungkin ada orang yang kita tidak tahu. Dia orang soleh, orang yang berbakti pada orang tuanya, yang berkhidmah, yang melakukan hal-hal yang luar biasa kita tidak tahu. Mungkin duduk di belakang, duduk di samping, kita tidak tahu. Saya sih minta doa, apalagi mereka yang balik dari haji tadi atau umroh. Di tempat seperti itu banyak orang soleh yang kita tidak tahu. Ya, husnuzon kita kalau antum umroh atau antum haji, ikhwan, cukup dengan satu husnuzon deh. Ini wong dipilih Allah jadi tamunya. Berarti wong mulia. Sudah selesai. Walaupun satu kloter sama kita, sekampung sama kita, kawan kita sama-sama, tukang ngakak ngikik sama kita. Sekarang buang seuzon nanti jangan pandang ke sini. Dia sekarang jadi tamu Allah. Dia dipilih Allah untuk jadi tamu Allah. Emang itu juga aku dipilih Allah menjadi tamu Allah. Maka husnuzon itu kepada dia. Minta doa. Jangan mandang dia siapa ya. Kalau kita mandang zahir manusia, tidak pacak kita melakukan hal yang seperti ini. Jadi saya ngomong astadzantun Nabi, aku minta izin sama Rasulullah untuk umroh. Nabi dan Rasulullah sahabat ada di Madinah. Dia pengen ke Makkah untuk apa? Untuk umroh. Minta izin sama Rasulullah. Minta doa sama Rasulullah. Begitu beliau sudah selesai duduk sama Nabi, beliau hendak pulang, Nabi berkata, "Fa'adzin li," maka Nabi mengizinkan aku. Wa qala la tansana ya ukhay min du'ai. Wahai ukhay ini bahasa manjo, taskhir, akhi. Uhai itu saudara kecil. Abdullah, Ubaidillah. Abdullah hamba Allah, Ubaidillah hamba Allah, yang merendahkan di situ, menunjukkan itu merendahkan. Ya. La tansana bidu'aika ya ukhay, kata Rasulullah ngomong sama Salman, wahai Umar, wahai saudaraku, jangan kau lupa doakan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tersipu-sipu saya Umar. Abu Bakar Umar, wallah yang ku dapatkan dari ucapan Nabi ngomong macam itu lebih berharga dari dunia dan seisinya. Lebih menggembirakan aku saatnya aku mendapatkan dunia dan seisinya. Dalam riwayat lain Rasulullah asyrikna ya uhai fi du'aika, masukkan kami dalam doamu wahai saudaraku. Nah, jadi kita kalau minta doa ya jangan ngasuh gitu nih, woi minta doa sama aku. Wah ini masya Allah, berarti ini masya Allah. Minta doa sama itu, menunjukkan ini wong masya Allah, dia tidak tahu keburukan aku, tapi dengan husnuzonnya dia minta doa sama orang soleh. Seperti itu semua ikhwan, tidak pernah ngasuh karena aku ini wong soleh dia datang enggak. Dia memang ini husnuzon, bahkan dia ngomong sama ya Allah, hamba ini husnuzon sama aku, dia tidak tahu siapa aku yang tahu siapa dia. Engkau maha tahu siapa aku, kekurangan aku, keburukan aku, tapi dia husnuzon. Dengan husnuzonnya dia Allah, dengan perjalanan jauh dia datang ke sini Allah, gabulkanlah doa hajat-hajatnya. Tidak pernah ngerasa diri punya kelebihan. Nah, etika ikhwan, kalau wong minta doa sama Habib, doa Habib, kita ngomong min jamben, min janiben. Kadang-kadang disingkat wong min jamben, jamben, janiben, artinya dari dua sisi maksudnya, janiben. Samo-samo di bahasa kamu itu. Ustaz doakan sama-sama. Ini doakan juga. Sama-sama berdoa. Kadang-kadang kita tambahkan wa minkumul aktsar, dan darimu lebih banyak kami harapkan. Ud'ulana ya akhi, ud'ulana ya akhi, wa antum kadzalik. Doakan kami, kau juga doakan kami. Wa minkum aktsar, dan darimu lebih banyak kami harapkan. Atau dalam bahasa lain, wa minkum mabdzul. Mana mabdzul itu lebih banyak juga artinya. Kita minta doa lebih banyak dari mereka banyak. Hatta di Palembang banyak kami temukan guru-guru kita ikhwan, para habaib yang jelas kita belajar sama dia, kita ngambil faedah dari dia banyak. Mujawab pujuk kita. Tapi kalau sudah bab doa, SMS ke kita, terakhirnya istahdur nama aku, hadirkan kami bersama kamu, masukkan aku dalam zikirmu, masukkan aku dalam doamu. Ya Allah be, antum siapa, kami siapa. Ini husnuzan dan tawadhu'nya mereka. Jawab kita, antum aktsar wa minkumul aktsar, dan darimu lebih banyak lagi kami berharap. Atau minkum mabdzul, mana mabdzul lebih banyak, berharap lebih banyak. Yang takwa, doakan, ya jangan doakan nanti. Kenapa nanti? Kenapa nanti nak doa? Tak paham gitu minta doa sebenarnya. Nak apa? Nak doa. Subhanallah. InsyaAllah. Kalau orang minta doakan, insyaAllah. Antum doakan lagi. Saling berdoa. Kita dah tahu doa siapa yang mustajab. Tapi kemarin sudah kita bahas, ketika kita doakan orang di belakang dia tanpa sepengetahuan dia, maka insya Allah doa kita akan diambil ke malaikat, dan malaikat mengatakan walaka mithla
kau juga dapat hal yang sama. Bila qala asy-syarik la ya akhi fi du'aika, kata Sayyidina Umar, fa'adli faqala kalimah ma yusirruni anna li bihad dunya. Kalimat yang diucapkan Rasulullah tadi itu sangat mengembirakan hatiku. Seandainya aku diberikan dunia dan sisinya, tidak sebanding dengan apa yang kau dengarkan dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib wallahu a'lam. Bab nahi mukallaf an du'aihi ala nafsihi wa waladihi wa khadimihi wa malihi wa nahwiha. Bab menyatakan larangan kita berdoa dengan doa yang buruk terhadap diri kita atau kepada anak istri kita atau pekerjaan kita, barang kita atau apa pemilik kita. Dilarang. Rawi fi Sunan Abi Daud bi sanadin sahih an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala khadimikum wa la tad'u ala amwalikum wa la tuwafiqu min Allah sa'ah nil fiha ata'un fa istajaba lakum qultu nil abi kasrun wa iskan ya wa ma'nahu sa'ah ijabah ya tarif fiha wa fil matlub. Janganlah kamu mendoakan dengan sesuatu yang buruk terhadap diri kalian. Ai celaka nih anakku nih. Nah, kadang-kadang kita macam tu, melakukan suatu perbuatan yang salah kita ngomong, ai celaka nih anakku nih. Kadang-kadang untuk anak kita, woi kau celaka kau, gimana kau? Tak selamat kau. Kadang-kadang ada emosi orang tua hampir ngomong macam itu. Ya, gingoklah kau, susah hidup kau. Hati-hati ikhwan. Apa kau takutnya pas itu ngomong macam itu berbarengan dengan waktu istijabah. Temakan dewek dengan omongan kita. Uji bahasa kita ucapan orang tua itu masin. Itu bahasa masin juga. Tadi kan masih hangat, masin. Ya, istilah masin sekarang engkau kontan. Nah, hati-hati. Begitupun jangan terhadap pembantu kita, pekerja kita, bawahan kita. Termasuklah juga jangan dengan kadang-kadang kendaraan kita. Air motor ini sialnya. Sudah sial motor itu. Ya, starter dah hidup. Ya wajarlah bensin habis. Oh, dah. Kadang-kadang dikata macam-macam orang kata mogok terus motor ni sialnya. Ya, atau anak kita salah, bengak kan kau. Ngapa kan bengak ni? Astagfirullah. Itu jadi doa anak kita jadi bengak gagal kembangan kita. Ada kalimat yang berhalus menampakkan kecewaan kita, anak kita bersikap salah. Oh, nak ngapalah kau ni tak pintar. Kan beda dengan bengak. Lolo ni kau. Ya, kadang-kadang budak-budak ni kalau main paku, oi kau ni lolo ni. Bengaknya. Wah ini ni macam-macam ini. Tahu tak kau tu lolo ini. Ngomong kau tahu. Nah kadang kita khawatir sampai kepada anak kita. Ketika emosi mengeluarkan kalimat tu, gimana kau? Celaka kau. Binasa kau. Tak senang kau, susah hidup kau, gimana kau? Nah, ini na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai ikhwan. Ya, omongan itu pertama diharamkan dalam syariat Allah. Kedua takut pas berbarengan dengan waktu mustajab. Nah, kena celaka anak kita. Kalau sudah terjadi nyesal kita. Jangan sampai itu terjadi. Wa rawiya Muslim hadzal hadis fi akhir sahih. Qala fihi la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum. Jangan kamu mendoakan yang buruk untuk dirimu atau untuk anak-anakmu, wa la tad'u ala amwalikum ataupun terhadap harta kamu, wa la tuwafiqu minallahi ta'ala. Salah takutnya nanti pas bercocokan dengan waktu yang diijabah Allah, maka terjadilah apa yang kita katai tadi. Ya, kadang-kadang kita dagangan kita, ya kita katai dagangan kita katai usaha kita dewek, kebun kita, segala macam dengan kalimat-kalimat yang seperti itu. Akhirnya diijabah oleh Allah, merugilah kita sepanjangan. Terutama lagi naudzubillah kalau itu ya pada diri kita, pada anak bini kita, kita kata dengan ucapan kalimat-kalimat yang kotor seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Qadar ada insya. Tuhan yang nak berdoa barangkali silakan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم التامة الصلاة القائمة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم الفضيلة والشرف درجة العالية ربي وضعت مقاما محمودا الذي بعثته يا أرحم الراحمين. اللهم رب اغفر لي ولدي 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 وارحمه واتم ربنا صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية مع العافية الدائمة في الدنيا الآخرة وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Masyaallah, rahimahullah menyampaikan beberapa undangan peringatan haul para aulia dan salihin. Yang pertama, insyaallah kita semua mudah-mudahan takdir Allah bisa menghadiri haul Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Al-Barakah Al-Butur Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi radhiyallahu anhu, yang insyaallah haul ini akan diadakan pada hari Sabtu yang akan datang pagi jam 9.30 sampai selesai di rumah peninggalan beliau, masih ada sampai sekarang terjaga, Beliau Ahmad Hasan Habsyi yang kita biasa ziarah seberang Ulu. Saya kumpul terakhir di magom beliau yang ada pagar kayu, Beliau Ahmad bin Hasan Habsyi. Kibar ulillah. Beliau satu zaman dengan Kiai Morogan, satu zaman dengan Habib Ahmad bin Hasan, Habib Ahmad bin Syahab Syahab, satu zaman dengan Pangeran Syarif Ali, satu zaman dengan Datuk Agil. Saya contoh bayangkan orang-orang sekali mereka hidup di satu zaman, orang-orang hebat, wali dengan segala karomah dan segala kemuliaan hidup di satu zaman. Ya, saya cakap Allah bin Idris Musyahab, ada lagi banyak lagi aulia salih ya, di wilayah yang mereka saat itu mungkin terkesan jauh, tapi mereka hidup di negeri kita, di kota kita ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa melihat berkahnya. Kalau antum ada kemampuan untuk mampir ke rumah beliau, ya, entah malam sebelum acara atau pagi, ya, di situ ada kamar kecil. Kamar itu tempat kamar beliau sekarang masih dipakai untuk majelis. Ya, biasanya habaib kumpul di situ. Setelah 2 rakaat ambil berkah. Rumah aulia dimanapun lakukan seperti itu. Tabarukan, rakaatain atau minimal mengangkat tangan berdoa. Karena di tempat-tempat seperti itu doa mustajab, insya Allah. Ya, tempat ibadah para aulia, para salihin. Itu Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Ya, beliau sudah wafat. Beliau wafat kalau tidak salah tahun 1305 Hijriah. Ya, sekarang pada sudah 140 tahun yang lalu kurang lebih wafatnya. Bisa dibayangkan. Kemudian sore harinya di hari yang sama, Sabtu depan ba'dal asar, Hall Al-Billah Ustaz Al-Habib Ali bin Salim Adihid di Kampung Kenduruan. Rajul soleh, punya sir aulia hebat, punya
magang kedudukan Rasul, istiqomah dan tawadhu dan zuhudnya ada pada beliau. Ya, hidup sederhana dan banyak orang tidak tahu, kecuali di akhir hayat beliau baru beliau dikenal, terutama setelah kedatangan Habib Salim bin Abdullah Syatili. Yang Habib Salim ini dengan secara gamblang, secara shareh, secara terang-terangan mengatakan kalau beliau wali min auliya illah yang tidak diragukan kewaliannya. Ya, setiap hari pakai sendal jepit ya Pak. Yang kami ingat masa waktu kami masih mondok di Habib Najib. Waktu itu kita balik hari Lebaran, ada undangan di salah satu keluarga Habib Najib. Beliau diundang juga. Jadi pas masuk sudah, pas nak balik, ya biasa cara santri nyari sendal guru dibalikkan, disiapkan sendal-sendal habaib. Jadi pas nyari sendal beliau bingung kami yang mana sendal. Bela sendal sikap kulit. Ini Bib, bukan katanya. Bela lagi sendal yang kami bela sendal belagak kan. Bukan, hanya beliau hanya mentu dikit. Nah itu sendal kami, sendal kana itu, sendal Jepang kan. Sandal Jepang, sandal jepit biasa. Tuh, tawaduk luar biasa. Ya, Ali bin Salim Manhid. Ada sahib kita datang malam ini hadir dan Allah alhamdulillah. Ya, sahib kita pernah, ya, termasuk saat beliau hidup tu, masya Allah. Ya, kita alhamdulillah. Ketika kita sudah ditunjukkan Allah ada orang soleh, lalu kita mampu mendekati mereka, itu suatu keberuntungan. Tapi musibah dan musibah yang sangat mengerikan. Kalau sudah ditunjuk kalau ada orang soleh, ada waliullah, tapi kita tidak diizinkan Allah dekat sama mereka. Ini menyedihkan, mengerikan. Jadi ada salah satu habaib muda ya, waktu itu yang mana Nabi Ali masih hidup, beliau termasuk itu kita kebanyakan. Ya, di mana ada orang soleh kita datangi. Entah Habib itu senang apa tidak, kita datang itu wallahu a'lam. Jelas kita merasa senang dan mereka nampakkan kesenangan. Ya, bukan berarti saya katakan tidak senang datang tamu. Kita lihat dengan segala kotor dosa kita datang. Kadang-kadang mengganggu mereka. Kadang-kadang kita tidak kenal waktu istirahat mereka. Kita datang terus betul-betul. Cuma mereka dengan keikhlasan dan kesabaran menerima kita. Jadi walhasil cerita Evan, ini sahib kita, ya. Katakanlah namanya Ali, memang Alinya namanya. Ya carilah dewek yang mana Ali, banyak Ali. Ya, famnya saya tidak sebutkan tapi Ali ini waktu itu kepepet duit. Habib Ali sudah meninggal. Habib Ali sudah meninggal. Kejadian ini sehari sebelum haul. 2 hari sebelum haul Habib Ali Madhid di Kenduruan. Jadi Ali ini kebetulan waktu itu dia lagi kepepet duitnya, nak minjam sana minjam ini sudah malu, nak minta apa lagi tambah malu lagi. Hanya karena sudah emergen benar, dia gadai ke BPKB-nya. Dia punya motor digadaikannya. Ya gadai penggadaian tidak syariat ikhwan. Ya. Kalau syariat tu nak tanya benar-benar sidik dulu syariatnya Nabi tidak. Tapi kata-kata tidak. Yang cair sejam, yang 2 jam, jak laundry ya. Jadi dia tadi menggadaikannya. Motor digadaikannya, duit dia dapat dengan bunga sudah jelas. Subhanallah, hari itu gadaikan, malam dia mimpi tidur, mimpi ketemu Ali. Disaktar habis oleh Ali. Dimarahi habis-habisan. Memang beliau semasa hidup Ali sering datang, sering berkunjung. Artinya ada hub cinta antara dia dengan Habib, ada hubungan. Menunjukkan wali itu tidak tidur, wali itu tidak mati. Ketika itu terjadi, lalu mimpi dapat disaktar dia habis. Kebetulan dia dekat sama kami juga, dia cerita tentang kejadian itu. Besoknya Habib Ali, kebetulan ya, waktu itu kami diminta untuk ceramah, kami sampaikan. Ya, jadi waliullah itu kalau memang kita cinta, kita tulus kepada mereka, walaupun mereka sudah wafat, mereka tetap akan memberikan bimbingan, teguran, ajaran kepada kita. Bahkan kemampuan itu lebih luas dibandingkan mereka masih hidup. Itu hari Sabtu petang. Memang kita bisa menghadirinya di Kampung Kenduruan 7 Ulu. Lalu besoknya Khal Al-Arbillah Al-Habib Al-Barakah Habib Umar bin Ahmad bin Syahab. Ini mungkin sudah banyak dengar ceritanya. Kalau antum nak dengar ceritanya panjang lebar, buka rekaman YouTube atau Facebook saya bermajelis Khal tahun kemarin. Kebetulan kami yang ceramah dengan izin Allah, bukan ceramah nasihat, cerita banyak. Itu banyak cerita-cerita tentang mujahadah beliau, akhlak beliau dan juga karomah beliau Habib Umar bin Ahmad bin Syahab yang beliau dan kewafatan beliau itu beliau sudah sampaikan kepada uang yang nyambung, tidak nyambung. Kalau beliau tidak bakal balik lagi ke Palembang. Ya, kasab jeli luar biasa. Kasab beliau itu sangat luar biasa. Ya, luar biasa. Insyaallah kalau antum pengen dengar ceritanya mungkin bisa lewat ya, cerita yang kita pernah bahas di acara hall pada tahun yang lalu. Wallahu a'lam bishawab. Kita bisa hadiri hall hari Ahad. Hall Samar hari Ahad
malam Ahad ada pembacaan burda atau maulid di tempat beliau, di rumah beliau. Karena magam beliau tidak ada di Palembang, jadi panitia mengadukan acara malam untuk pembacaan maulid atau burda barangkali, atau antara dua itulah pokoknya. Kalau antum kosong malam minggu, kebetulan malam minggu ini kita tidak ada ziarah. Yang malam tanggal 30 masih belum awal bulan. Jadi antum bisa hadir kalau mau, atau paginya hadir di hall bin Umar bin Ahmad bin Syahab rahimahullah radhiyallahu ta'ala, kita bisa menghadiri hall tersebut insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala